Halo, selamat sore teman-teman dan sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya, Max. Hari ini saya pakai baju loreng, ya mengingatkan saya akan sejarah saya sebagai anak kolong yang harus berjuang di tengah kalau ayah saya bilang prajurit, prasojo irit, walau hidupnya jerit-jerit. Baik, saya akan cerita tentang isu, bukan isu, topik kepemimpinan ya, tentang leadership. Hari Minggu kemarin saya bersepeda bersama anak-anak saya, dua. Satu umur 17, satu umur 9 tahun, dan saya sendiri bertiga kita bersepeda. Yang menarik adalah ketika kita merancang formasi, siapa di depan, siapa di tengah, siapa di belakang. Nah, ini juga sesuatu yang terkait dengan kemampuan untuk pemetaan sumber daya ya. Siapa yang ada di depan, tentu mereka yang tahu akan rute ya. Sudah biasa melalui jalan-jalan tersebut sehingga tahu di mana tikungan, di mana tanjakan ya. Lapis kedua ya saya taruh lapis yang paling lemah ya. Kenapa lapis ini lemah ya, karena mungkin juga belum ada pengalaman, sepedanya juga pas-pasan, sehingga kalau sesuatu terjadi dengan dia, relatif yang di belakang bisa membantu. Nah, yang paling belakang ya tentu resource-nya lebih baik. Nah, ini adalah bagaimana kita mengatur positioning dalam satu proses mencapai tujuan. Sebetulnya kami bersepeda nggak ada tujuan, hanya ya mencari keringat di tengah kejenuhan terlalu banyak di rumah ya, kita berkeliling. Dalam proses ini tentu semua concern sama kesenangan ya, kesenangan melihat pemandangan kiri kanan ya, kesenangan melihat udara sejuk di luar gitu ya. Nah, dalam proses ini tentu yang di depan ini bertanya sama yang di belakang, masih kuat, masih kuat, masih lanjut, nah lanjut lagi. Kemudian di tengah jalan bertanya lagi lah nih pimpinannya, masih kuat, masih lanjut gitu ya, sampai akhirnya kita menempuh jarak sekitar 19 kilo ya, suatu jarak yang tidak kita rencanakan sebelumnya ya. Namun karena motivasi yang di belakang masih kuat, akhirnya ya kita lanjut ya. Mungkin demikian juga dengan proses kepemimpinan ya, teman-teman. Kadang-kadang apa yang menjadi target itu memang susah ya, apalagi dalam kondisi yang uncertain ya, lingkungan kita nggak tahu kan seperti apa. Tapi yang jelas kita punya tujuan untuk bisa kembali lagi ke rumah kita kan, tidak berhenti di jalan, tapi kita bisa kembali ke rumah dengan selamat, dengan tanpa kekurangan satu apapun. Nah, disinilah yang saya kira mungkin filosofi penting ya, bahwa seorang pemimpin harus bisa menyelamatkan anak buahnya, menyelamatkan semua yang ada di belakang dia untuk sampai kepada tempat yang ideal bagi semuanya. Dan dalam pembagian tugas, dia harus paham mana yang ada di tengah, mana yang ada di belakang. Dan yang penting bahwa dia harus punya target memang, dia harus punya target berapa jauh ya. Tetapi kembali lagi, karena banyak hal tidak bisa dia kontrol di dalam perjalanan dia, maka langkah terbaik adalah dia selalu introspeksi di belakang. Introspeksi artinya bertanya kepada followernya, Anda siap? Siap? Masih kuat? Lanjut lagi. Kita teruskan sampai mencapai bar yang paling tinggi. Dan yang bar paling tinggi ini adalah bar di mana ya kita semua kembali dengan selamat, sehat. Ya. Nah, inilah menurut saya filosofi leadership ya yang saya pelajari secara sederhana dari bersepeda dalam kelompok. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita bersama bahwa memang pada akhirnya kepemimpinan itu akan kembali kepada cita-cita bersama, yaitu selamat dan gembira ya. Gembira karena kita berkeringat, sehat ya kan, tujuan tercapai, semuanya happy. Demikian teman-teman, jangan kendor, tetap semangat untuk merah putih merdeka.